ketemu lagi ya di mata kimia ya. Kali ini kita akan bahas tentang HPLC atau kalau bahasa Indonesianya namanya KCKT ya, singkatan dari kromatografi cair kinerja tinggi, atau kalau HPLC itu high pressure liquid chromatography. Nah, jadi KCKT ini nanti masuk ke dalam kromatografi kolom ya, bukan planar, karena ini nanti ada kayak semacam pipa gitu ya, jadi bentuknya ada silinder gitu. Nah, itu masuk ke dalam kolom ya. Kalau planar itu kan tipis gitu ya, semacam kayak kertas, kayak plate, kayak gitu ya. Nah, HPLC ini sebenarnya alat yang sangat bermanfaat dalam analisis. Jadi dia ini sudah modern ya. Jadi alatnya itu sudah computerized, sudah modern dibandingkan dengan kromatografi lapis tipis maupun kromatografi kolom konvensional yang kemarin kita bahas ya. Nah, kromatografi cair kinerja tinggi atau high pressure liquid chromatography merupakan salah satu metode kimia atau fisikokimia. Nah, KCKT ini termasuk metode analisis terbaru ya, suatu teknik kromatografi dengan fase gerak. Nah, HPLC ini merupakan perkembangan tingkat tinggi dari kromatografi kolom. Jadi dia merupakan kromatografi kolom yang udah modern ya, dan sudah computerized. Nanti datanya udah keluar dalam bentuk diagram, dalam bentuk data. Nah, kita tinggal mengolahnya ya. Selain itu, selain dari pelarut yang menetes melalui kolom di bawah gravitasi, didukung melalui tekanan tinggi. Nah, jadi mirip dengan kolom karena ada gaya gravitasi ke bawah. Makanya nanti pelarut juga akan, fase gerak juga akan turun ke bawah. Didukung dengan tekanan tinggi. Nah, ini bedanya. Jadi dia mempunyai tekanan tinggi sampai dengan 400 atmosfer. Nah, ini membuatnya lebih cepat dan tidak ribet tentu saja ya, karena ini sudah lebih modern lagi. Tapi ya harus pakai alat ya, alat yang lebih mahal ya, jauh lebih mahal daripada kromatografi kolom konvensional ya. Nah, HPLC menggunakan partikel yang berukuran sangat kecil. Nah, jadi partikelnya itu nanti sangat kecil untuk material terpadatkan dalam kolom yang mana akan memberi luas permukaan besar interaksi antara fase diam dan molekul yang melintasinya. Jadi semakin kecil ukuran nanti biasanya semakin efektif dalam pemisahannya ya, karena dia akan memberi luas permukaan yang lebih besar ya, memberi interaksi yang akan lebih lebih maksimal lagi ya. Nah, hal ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik ya dari komponen-komponen dalam campuran sampel kita. Nah, perkembangan yang lebih luas melalui kromatografi kolom mempertimbangkan metode pendeteksian yang dapat digunakan. Metode ini sangat peka. Nah, kolom dan pelarut tergantung pada polaritas relatif dari pelarut dan fase diamnya. Nah, ini fase-fase pada HPLC, ada fase normal dan ada fase terbalik. Sebenarnya intinya kurang lebih sama. Fase normal itu fase diamnya itu berupa cenderung polar, fase geraknya cenderung non polar ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hampir sama. Nah, tapi ini nanti ada sedikit poin ya yang kita bahas. Nah, secara esensial sama dengan KLT atau kromatografi kolom. Nah, meskipun disebut normal, ini bukan merupakan bentuk yang biasa dari HPLC. Jadi, kalau di KLT maupun di kolom, kita biasa memakai fase normal, kecuali dinyatakan lain atau kecuali kita gunakan fase terbalik. Tapi pada umumnya, yang kita gunakan adalah fase normal. Tapi untuk HPLC, nah ini bukan merupakan bentuk yang biasa dari HPLC. Jadi malah justru fase normal ini bukan yang biasa digunakan untuk HPLC ya. Kolom, kita bahas dulu tetap dengan fase normal dulu. Kolom diisi dengan partikel silika yang sangat kecil dan pelarut nonpolar, misalnya heksa. Jadi masih sama, dalam fase normal itu fase diamnya adalah silika, di mana silika itu dimasukkan ke dalam kolom menjadi fase diam, dan sifatnya kan silika itu cenderung
polar ya, kalau tidak diganti gugusnya. Nah, pelarutnya atau yang membawa atau dalam hal ini fase gerak yaitu non polar, misalnya heksa. Nah, ini masih sama, fase normalnya yaitu fase diamnya cenderung polar, fase geraknya cenderung non polar. Nah, sebuah kolom sederhana memiliki diameter internal 4,6 mm dan mungkin kurang dari nilai ini. Nah, bisa dibayangkan ya, diameter 4,6 mm. Kalau sedotan biasa ya, sedotan yang biasa kita pakai itu diameternya kurang lebih ya bisa diukur sendiri ya, kayaknya ya sekitar 5 mm-an ya, nggak sampai 1 cm ya. Yang sedotan yang kecil ya, bukan yang gede, kan ada yang gede juga. Nah, dengan panjang 150 sampai 250 mm. Jadi ini milimeter ya, kalau dijadikan senti kan berarti 15 sampai 25 cm ya. Mungkin bisa dibayangkan sepanjang dan segede sedotan ya, yang biasa kita minum untuk minum itu ya, sedotan yang kecil ya. Nah, itu adalah kolom pada HPLC. Kolom itu apa ya? Jadi kayak silindernya yang untuk tempat menaruh fase diamnya, butiran fase diam ya. Kemudian nanti akan dilewati oleh sampel dan pelarut atau fase geraknya. Ya, bisa dibayangkan dengan kolom yang kemarin, kolom biasa. Kolom yang konvensional ya, itu jadi kalau kolom yang konvensional kemarin kan ada kolom yang macam kayak perkolator gitu ya, atau buret gitu. Nah, kemudian di sini diisi dengan fase diam ya. Nah, sama aja. Nah, kalau dalam HPLC juga, cuman dia lebih kecil kolomnya lebih kecil ya, diameternya sekitar 4,6 mm ini dengan panjang sekitar 150 sampai 250 mm. Nah, ini nanti juga dimasuki dengan fase diam di sini nih ya. Dimasuki fase diam yang nantinya akan dilalui oleh fase gerak atau pelarut dan sampelnya ke sini. Jadi nanti akan terpisah berdasarkan polaritas, sama aja berdasarkan polaritas ya. Nah, senyawa-senyawa polar dalam campuran atau dalam sampel kita ya, yang nanti melalui kolom akan melekat lebih lama pada silika yang polar. Nah, sama aja prosesnya. Jadi di sini misalkan kita pakai fase normal, berarti kan di sini ada silika yang sifatnya cenderung polar. Nah, ketika nanti ada sampel kemudian dibawa oleh fase gerak yang non polar masuk ke sini. Nah, maka kan akan melewati fase diam. Nah, senyawa polar nanti akan keluar lebih akhir. Jadi yang keluar lebih dulu yang ikut fase gerak bersifat non polar. Yang polar tentu saja akan terjerap atau akan terikat dulu ke dalam fase diamnya lebih lama karena kepolarannya cocok ya. Like di subscribe lagi ya. Nah, kemudian dia yang polar, nah senyawa yang polar akan melekat lebih lama pada silika yang polar dibanding dengan senyawa yang non polar. Oleh karena itu, senyawa yang non polar kemudian akan lebih cepat melewati kolom alias keluar lebih dulu ya. Nah, ini fase terbaliknya. Fase terbalik sama apa prinsipnya dengan kolom maupun KLT ya. Jadi cenderung fase diamnya itu cenderung non polar dan fase geraknya cenderung polar gitu ya. Dalam kasus ini ukuran kolom sama, tetapi silika dimodifikasi menjadi non polar ya, sama kayak kemarin waktu kita KLT di mana fasenya dibuat fase terbalik. Nah, caranya gimana? Dilekatkan dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Jadi, rantai hidrokarbon itu CH itu ya, hidro H, karbon C. Jadi, rantai CH yang panjang. Semakin panjang rantainya, semakin sifatnya menjadi non-polar ya. Nah, rantai hidrokarbon yang panjang pada permukaannya secara sederhana, baik berupa atom karbon 8 atau atom karbon 18. Sebagai contoh, pelarut polar digunakan berupa campuran air dan alkohol seperti metanol. Nah, ini kalau misalkan fase diam, ini fase diam. Jadi fase diam dibuat menjadi non polar. Nah,
pelarut ini adalah menjadi fase diam. Fase diamnya, maksudnya pelarut ini adalah fase gerak ya. Fase geraknya polar. Jadi ini fase diamnya dibuat menjadi non polar. Fase geraknya berarti kita mencari yang cenderung polar. Misalnya digunakan campuran air, alkohol, seperti metanol juga ya. Jadi dia cenderung polar. Nah, kepolarannya nanti bisa kalian lihat di deret eliotropik yang kemarin sudah saya tampilkan ya. Nah, dalam kasus ini akan terdapat atraksi yang kuat antara pelarut polar dan molekul polar dalam campuran yang melalui kolom. Jadi, kalau nanti ada senyawa yang sifatnya polar dengan fase terbalik ini, maka nanti senyawa yang keluar lebih dulu adalah yang senyawa polar, karena fase gerak yang membawa adalah sifatnya cenderung polar. Jadi, senyawa polar akan terbawa oleh fase geraknya yang sama-sama bersifat cenderung polar ya. Nah, atraksi yang terjadi tidak akan sekuat atraksi antara rantai-rantai hidrokarbon yang berdekatan pada silika atau fase diamnya ya. Makanya nanti senyawa yang polar ya akan ikut lanjut aja, karena fase diamnya ini sifatnya kan jadi nonpolar, cenderung nonpolar ya, dan molekul-molekul polar dalam larutan. Oleh karena itu, molekul polar dalam campuran akan ikut bergerak bersama dengan pelarut, dan nanti akhirnya dia akan keluar lebih dulu. Nah, ini masih lanjutan. Senyawa non-polar dalam campuran akan cenderung membentuk atraksi dengan gugus hidrokarbon karena adanya dispersi gaya van der Waals. Nah, senyawa ini juga akan kurang larut dalam pelarut karena membutuhkan pemutusan ikatan hidrogen. Sebagaimana halnya senyawa tersebut berada dalam molekul air atau metanol. Nah, oleh karenanya senyawa ini akan bergerak lambat dalam kolom karena dia akan menempel atau akan terikat dulu dengan fase diamnya ya. Ini berarti bahwa molekul polar akan bergerak lebih cepat melalui kolom dan akan keluar lebih dulu tentunya ya. Nah, ini yang penting. Fase terbalik HPLC ini atau fase balik HPLC adalah bentuk yang biasa digunakan dalam HPLC ya. Bedanya di sini. Pada prinsipnya sama, fase normal sama fase terbalik pada intinya sama, tapi pada HPLC yang sering digunakan atau yang biasa digunakan justru yang fase terbalik. Nah, kalau pada KLT sama pada kolom terbuka kemarin, kolom terbuka konvensional kemarin itu kan yang dipakai cenderung normal ya, kalau biasanya pada umumnya. Nah, kalau HPLC ini adalah yang justru yang fase terbaliknya. Ini diagram alir HPLC. Jadi ini HPLC itu sudah sesuatu berupa alat ya. Jadi nanti di sini ada solvent reservoir. Jadi ini nanti untuk mengalirkan fase gerak atau solvent atau pelarut. Ini pompa yang memproduksi tekanan tinggi ya. Kemudian ini sampel injection atau untuk menyuntikkan sampel. Jadi sampel yang kita gunakan nanti kita suntikkan, misalkan ekstrak ya. Misalkan campuran ekstrak, nah itu nanti kita suntikkan, jadi hanya sedikit yang kita butuhkan. Nah, ini tabung HPLC ya, yang di dalamnya ada fase gerak, ada fase diam, di dalamnya ada fase diam ya di sini nih. Nah, jadi ini yang saya bilang sepanjang sedotan itu tadi dengan diameter yang kecil juga ya, 4,6 mm. Nah, di dalamnya sini ada fase diam. Nah, kemudian ini detektor. Nah, nanti sisanya atau sampahnya, dalam tanda kutip sampahnya itu akan dibuang, dan dari detektor sinyalnya menuju prosesor di komputer dan kemudian akan keluar dalam bentuk seperti ini. Diagram seperti ini, kromatogram ya. Nah, jadi nanti di sini ada aliran fase gerak, kemudian di sini ada sampel yang disuntikkan, maka sampel akan dibawa oleh fase gerak menuju ke tabung HPLC, di mana tabung HPLC itu di dalamnya sudah mengandung fase diam. Nah, nanti yang keluar lebih dulu tergantung pakai fase gerak atau fase normal atau terbalik. Yang keluar lebih dulu nanti senyawa yang polaritasnya hampir sama dengan polaritas si fase gerak, itu akan keluar lebih dulu, kemudian terdeteksi di sini.
Nah, ini sama ya, hampir sama sebenarnya, sama yang tadi. Nah, ini adalah bentuk dari HPLC ya, seperti ini. Jadi nanti sudah tersambungkan dengan komputer. Nah, nanti keluarnya dalam bentuk kromatogram ini. Nah, injeksi sampel berjalan otomatis. Jadi proses ini meliputi tekanan, tidak sama halnya dengan kromatografi gas. Setelah ini ya, kalau kromatografi gas. Nah, ada yang namanya waktu retensi. Nah, apa itu waktu retensi? Yaitu waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk bergerak melalui kolom menuju detektor, disebut waktu retensi. Jadi dari kolom sampai ke detektor. Nah, dari sini masuk kolom sampai ke detektor. Nah, yang keluar lebih dulu berarti dia yang polaritasnya sama dengan fase geraknya atau mirip dengan fase geraknya. Waktu retensi ini diukur berdasarkan waktu di mana sampel diinjeksikan sampai sampel menuju ketinggian puncak yang maksimum dari senyawa itu. Ya, senyawa yang berbeda memiliki, senyawa yang berbeda otomatis akan memiliki waktu retensi yang berbeda pula. Kenapa? Karena struktur kimia dari senyawa A dengan B misal ya, senyawa A dan B. Itu kalau struktur kimianya beda, otomatis kepolaritasinya juga beda. Kalau polaritasnya beda, otomatis nanti waktu retensinya juga akan berbeda ya. Misalkan OH-nya yang satu, yang senyawa A OH-nya cuma 1, yang senyawa B malah justru nggak ada OH-nya. Nah, nanti yang lebih polar berarti senyawa A karena dia punya OH ya, cenderung lebih polar. Nah, kalau pada HPLC yang biasa kita pakai kan fase terbalik. Nah, maka berarti nanti yang polar akan keluar lebih dulu. Jadi senyawa A itu akan keluar lebih dulu. Berarti waktu retensinya itu lebih cepat daripada si sampel B ya. Bisa dipahami ya. Itu berarti bahwa kondisi harus dikontrol secara hati-hati jika menggunakan waktu retensi sebagai sarana untuk mengidentifikasikan senyawa. Nah, untuk beberapa senyawa, waktu retensi akan sangat bervariasi tergantung pada tekanan yang digunakan, kondisi fase diam, komposisi yang tepat dari pelarut, dan temperatur pada kolom. Nah, ini waktu retensi ini sampai ke sini. Itu contohnya ya. Ini detektor itu yang digunakan untuk hasil akhir dari si sampel tadi ya, atau si senyawa yang melewati kolom tadi ya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi substansi yang melewati kolom atau sampel yang melewati kolom. Metode umum yang dipakai yaitu UV ya, serapan UV. Jadi di detektornya ini ada serapan UV. Banyak senyawa organik menyerap sinar UV dari beberapa panjang gelombang. Jika sinar UV disinarkan pada larutan yang keluar melalui kolom dan sebuah detektor pada sisi yang berlawanan, maka akan didapatkan pembacaan langsung berapa besar sinar yang diserap. Nah, jumlah cahaya yang diserap nanti akan bergantung pada jumlah senyawa tertentu yang lewat pada waktu itu. Nah, ini bisa untuk mendeteksi banyaknya juga atau kuantitatif ya, banyaknya senyawa yang melewati kolom tersebut. Nah, ini detektornya, ini UV light ya, ini adalah hasil dari kolom tadi ya, lewat sini. Nah, kemudian dengan adanya sinar UV light, nah nanti masuk datanya ke UV detektor ini. Nah, mengapa pelarut yang digunakan tidak mengabsorpsi sinar UV? Jadi, pelarut yang kita gunakan misalkan metanol ya. Metanol kan juga suatu cairan, suatu larutan gitu ya. Nah, padahal ada detektor sinar UV. Nah, kok pelarutnya nggak terdetek gitu ya. Jadi, kalau pelarutnya itu juga terdetek di sinar UV, otomatis kan dia semacam kayak muncul sampel. Padahal dia pelarut gitu ya, jadi akan membiaskan hasil. Nah, mengapa pelarut yang digunakan tidak mengabsorpsi sinar UV ya? Itu yang diharapkan, pelarut itu tidak mengabsorpsi sinar
UV. Tapi kok bisa? Nah, pelarut sebenarnya menyerap UV tersebut ya, tetapi berbeda. Senyawa akan menyerap dengan sangat kuat bagian-bagian yang berbeda dari spektrum UV. Misalnya metanol. Nah, misalnya kita punya pelarut atau fase geraknya tadi metanol. Metanol ini menyerap pada panjang gelombang di bawah 205 nanometer. Dan air, jika kita juga pakai fase gerak atau pelarut air, menyerap pada panjang gelombang di bawah 190 nanometer. Jika kita menggunakan campuran metanol air sebagai pelarut, maka sebaiknya menggunakan panjang gelombang yang lebih besar dari 205 nanometer. Kenapa? Karena untuk mencegah pembacaan yang salah dari pelarut. Nah, intinya agar pelarut kita tidak terbaca. Biasanya untuk pelarut-pelarut seperti ini itu panjang gelombangnya lebih rendah ya. Jadi lebih rendah daripada senyawa-senyawa yang akan kita deteksi. Jadi cenderung aman atau cenderung tidak terserap gitu ya. Nah, interpretasi output dari detektor. Output dari detektor nanti akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak. Nah, ini nanti yang menjadi bentuk kromatogramnya atau printout-nya dalam bentuk rangkaian puncak-puncak. Nah, di mana masing-masing puncak itu mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor dan menyerap sinar UV. Misal, saya punya seperti ini. Ya, ini. Kemudian ada seperti ini, contohnya aja. Nah, ada 3 puncak. Berarti di sini saya mempunyai 3 senyawa, senyawa A, senyawa B, senyawa C. Seperti itu ya. Nah, sepanjang kondisi kolom terkontrol, maka waktu retensi dapat digunakan untuk membantu identifikasi senyawa yang diperoleh. Puncak juga dapat digunakan sebagai jalan untuk mengukur secara kuantitatif suatu senyawa. Jadi, puncak di sini luas area kan berbeda. Jadi, misalkan luas areanya ini sama ini besar ini. Jadi luas areanya luas yang ini gitu ya. Kalau dilihat dari secara kasat mata misalkan, tapi belum dihitung misalkan, nanti kan harus dihitung. Nah, misalkan nanti luas area hasilnya adalah luas yang ini. Maka di sini secara kuantitatif jumlah suatu senyawa B ini lebih banyak daripada senyawa A dalam sampel tersebut. Ya, seperti itu ya. Nah, misal senyawa X. Kita punya senyawa X. Jika menginjeksi suatu larutan yang mengandung senyawa murni X yang telah diketahui jumlahnya pada instrumen, maka tidak hanya dapat merekam waktu retensi dari senyawa, tapi juga dapat menghubungkan jumlah dari senyawa X dengan puncak dari senyawa yang dihasilkan. Area yang berada di bawah puncak nih, area under curve atau area di bawah puncak itu yang ini, yang hijau-hijau. Ini sebanding dengan jumlah X yang melalui detektor. Nah, jadi luas area ini bisa diukur. Misalkan bentuknya seperti apa? Segitiga, maka kita bisa mengukur luas dari segitiga ini, ya. Dan area ini dapat dihitung secara otomatis melalui layar komputer. Area dihitung sebagai bagian yang berwarna hijau nih dalam gambar ini. Jika larutan X kurang pekat, area bawah puncak akan berkurang ya. Jadi misalkan X-nya itu sedikit atau kurang pekat, kurang banyak, maka area bawah puncak juga akan berkurang atau lebih kecil. Meskipun waktu retensinya akan sama. Ya, sama karena sama-sama senyawa X ya. Jadi waktu retensi sama, tapi kalau dia lebih sedikit jumlahnya dalam sampel kita si senyawa X tersebut, maka area under curve atau luas area di sini juga lebih kecil ya. Ini berarti dimungkinkan mengkalibrasi instrumen sehingga dapat digunakan untuk mengetahui berapa jumlah substansi yang dihasilkan meskipun dalam jumlah kecil. Tapi harus hati-hati. Nah, ini ada peringatan. Meskipun demikian harus berhati-hati jika mempunyai 2 substansi yang berbeda dalam sebuah campuran, misalkan senyawa X dan Y dalam campuran kita ya.
Dapatkah dikatakan jumlah relatifnya? Nah, Anda tidak dapat mengatakannya jika menggunakan serapan UV sebagai metode deteksi. Nah, misal dalam gambar ini, area di bawah puncak Y ini lebih kecil dibanding dengan puncak X. Nah, ini mungkin disebabkan karena Y itu memang lebih sedikit daripada X, ya kan? Wajar, karena area di bawah kurvanya memang lebih kecil. Tetapi sebenarnya dapat sama, kemungkinan dapat sama itu ada karena Y ini hanya mengabsorpsi sinar UV pada panjang gelombang yang sedikit atau lemah dibandingkan dengan X. Jadi harus hati-hati jika serapan UV sebagai metode detektornya. Nah, kemungkinan semua senyawa Y akan tampak, tetapi ada kemungkinan juga yaitu senyawa Y itu diserap lemah oleh UV, maka hanya akan tampak puncak yang kecil. Nah, ini terkait dengan secara kuantitatif ya, identifikasi kuantitatif. Kalau secara kualitatif ada atau tidaknya itu tidak masalah ya. Misalkan di sini ternyata ada 2 senyawa dengan waktu retensi yang berbeda kan. Nah, berarti kalau kita menggunakan fase terbalik, berarti yang keluar lebih dulu yang lebih cepat ya, yang keluar lebih cepat atau lebih dulu berarti itu yang lebih polar ya. Nah, ini rangkaian HPLC pada spektrometer massa. Pada saat detektor menunjukkan puncak beberapa senyawa sementara melewati detektor ya, dan pada waktu yang sama dapat dialihkan pada spektrometer massa. Nah, pengalihan ini akan memberikan pola fragmentasi yang dapat dibandingkan pada data komputer dari senyawa yang polanya telah diketahui. Berarti bahwa identifikasi senyawa dalam jumlah besar dapat ditemukan tanpa harus mengetahui waktu retensinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk HPLC atau KCKT yang dapat saya sampaikan ya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga lebih dapat membayangkan atau lebih dapat memahamkan ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.